Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti ada dalam keadaan yang baik, karena Tuhan kita adalah Bapa yang sangat baik, yang selalu ada dan selalu menjaga kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita istimewakan waktu ini untuk Tuhan. Kita ada di hadirat Tuhan dan kita sama-sama akan menyembah Dia. Haleluya. Sebab Dia Bapa yang baik. Siapkan hati, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya di dalam hidup kita. Haleluya. Angkat pujian ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur Bapa. Katakan bersama-sama. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka
Terima kasih Bapa, terima kasih malam hari ini kami boleh ada di hadirat-Mu dan kami boleh menyampaikan hati kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkau sungguh Bapa, kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau dengan kasih yang Engkau berikan kepada kami, dengan cinta yang Engkau taruh di dalam hati kami. Demikian kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami percaya hadirat-Mu ada di sini Tuhan, di tempat ini Bapa, karena di sini Tuhan ada mesbah-Mu yang kami persembahkan, yang kami dirikan hanya untuk menaikkan Tuhan persembahan pujian kami kepadamu Tuhan. Tidak ada lain Tuhan dari persembahan yang kami berikan kepadamu, karena kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami mempersembahkan hati kami Tuhan, dan kami menaikkan puji-pujian hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Curahkan roh-Mu atas kami, urapan-Mu di tempat ini dalam nama Yesus Tuhan. Ada di tempat ini Bapa, melawat kami semua Tuhan. Umat Tuhan dimanapun berada Bapa, yang saat ini Bapa di dalam surga, satu roh bersama dengan kami memuji menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu sampai kepada mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Ketika Engkau melihat ada hati yang terbuka untuk Engkau, ketika Engkau melihat tangan-tangan Tuhan yang terangkat untuk memuji Engkau Tuhan, kami percaya Engkau melawat setiap umat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Urapan-Mu sampai ke sana Bapa. Terima kasih Tuhan, ini hati kami persembahkan kepadamu Tuhan, menjadi korban persembahan kepadamu Bapa. Kami percaya Engkau senang, Engkau disenangkan dengan puji-pujian kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Lebih lagi kami akan masuk Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu, untuk berdoa bersyafaat bersama-sama Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati ibadah kami malam hari ini. Kami membukanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Bersama katakan amin. Baik, mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayalah ada kuasa dalam firman-Nya, dan kuasa itu akan melawat kita semua, melepaskan, membebaskan, dan membuat kita menjadi baru. Kita akan bersuka cita di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang berkemenangan. Haleluya. Angkat pujian ini bersama. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap Amin. abadi. Haleluya. Katakan tak akan berubah, Tak akan berubah sampai selamanya. sampai selamanya. Dengan iman katakan, ku tetap percaya. Tetap Percaya. Haleluya. Katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan Haleluya. memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin Tuhan. Burung di udara, Burung di udara. haleluya. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Amin. Tanpa seizin-Mu. Tanpa seizin. Haleluya, Kau Tuhan, haleluya, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. umur hidupku. Haleluya. Mari dengan iman Bapak Ibu Saudara sekali lagi angkat pujian ini. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan Tetap abadi.
memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari bersama sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lagi katakan, oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia yang kenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita berdoa. Memang musim akan berganti, berlalu, tetapi kami percaya bahwa kasih Tuhan dalam hidup kami tidak pernah berlalu, bahkan tidak pernah berganti. Kasih-Mu kekal atas kami. Itu sebabnya Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah tergoyahkan oleh apapun. Bapa di surga, pada malam hari ini dalam persekutuan yang manis ini kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu bersama-sama. Itu sebabnya mari Tuhan, kami mengizinkan Engkau untuk berbicara kepada semua kami. Berkati semua persiapan yang sudah hamba-Mu siapkan, sehingga apapun yang sudah disiapkan ini menjadi perkataan-Mu yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami, menegur kami, mengarahkan kami ke dalam jalan yang Engkau mau kami lewati dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini untuk bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur dan siap untuk merenungkan firman. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saya belum dengar ya Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara mengucapkan shalom juga di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini sebagaimana kita ada. Nah Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di bawah satu topik, yaitu penerimaan yang mengubahkan. Penerimaan yang mengubahkan.
ketika mendengarkan tema ini ya pasti banyak yang bertanya ya, bagaimana bisa penerimaan itu mengubahkan? Bagaimana bisa penerimaan itu bisa dikaitkan dengan perubahan dalam kehidupan seseorang? Tapi Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk menjelaskan ini lebih detail lagi, tetapi sebelumnya mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Filemon 1 ayatnya yang ke-17. Filemon 1 ayatnya yang ke-17. Kayaknya kitab ini, Filemon, adalah surat yang mungkin ya tidak terlalu terkenal ya. Jadi waktu saya menyampaikan ini mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu Saudara mungkin yang ya agak asing mendengarkan kitab ini meskipun sering menyebutkan Filemon ya. Mungkin karena ada yang punya nama Filemon ya, tapi kadang-kadang jarang karena memang di dalam perjanjian baru yang familiar itu ya kayak Roma, Filipi, 1 Korintus ya, 2 Korintus, apalagi Wahyu ya, 1 Petrus. Nah, itu kitab-kitab yang paling terkenal di dalam perjanjian baru. Tapi saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mungkin bagi sebagian orang ini asing, yaitu Filemon. Filemon 1 ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara akan mengikutinya. Firman Tuhan berbunyi, "Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri." Saya ulangi satu kali lagi. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Saya akan memulai khotbah saya dengan sebuah cerita. Cerita ini adalah cerita kisah nyata Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bukan cerita sinetron ya. Bukan juga cerita drama Korea ya yang saya mau untuk menceritakan kepada Bapak Ibu Saudara, tapi ini cerita kisah nyata yang terjadi pada tahun 55 sampai 60 Masehi ya, terjadi di sana. Cerita itu seperti ini, ada seorang hamba, seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Dia bukan hanya melarikan diri, tetapi dia mengambil kekayaan juga dan akhirnya melarikan diri. Nah, dia melarikan diri ke salah satu tempat yang namanya Efesus. Di tempat itu adalah tempat yang dimana kebanyakan hamba, biasa banyak sekali hamba-hamba yang melarikan diri dari tuannya biasanya bersembunyi di situ. Singkat cerita, seorang hamba ini dia masuk penjara ya, dia tertangkap dan masuk dalam penjara dan dipenjarakan di salah satu penjara di Roma. Nah, di penjara itu dia bertemu dengan ada satu penginjil yang luar biasa. Perjumpaannya dengan seorang penginjil ini akhirnya membawa dia untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara, dia setelah ada beberapa cerita dengan penginjil ini, akhirnya rupanya diketahui bahwa penginjil ini rupanya kenal dengan tuan daripada hamba ini. Karena tuan daripada hamba ini adalah seorang yang telah menerima Yesus melalui pelayanan daripada seorang penginjil ini. Nah, karena seorang penginjil ini melihat hamba ini ya, seorang yang tadinya adalah hamba ini sudah menerima Yesus dan ada banyak sekali perubahan-perubahan kehidupan yang terjadi dalam dirinya. Akhirnya seorang penginjil ini berinisiatif untuk mengirimkan seorang hamba ini kembali kepada tuannya. Nah, yang saya ceritakan ini adalah latar belakang dari kenapa surat Filemon ini ditulis. Penginjil yang luar biasa yang dijumpai oleh seorang hamba ini adalah Rasul Paulus di dalam penjara pada saat itu. Dan seorang hamba ini adalah Onesimus yang pergi melarikan diri. Dan seorang tuan ini adalah Filemon. Jadi Rasul Paulus penginjil yang luar biasa ini menuliskan surat kepada Filemon agar Onesimus seorang hamba yang tadinya melarikan diri ini bisa diterima kembali. Kenapa? Karena dia telah menerima Yesus Kristus dan ada banyak perubahan yang telah terjadi dalam kehidupannya. Nah, ini adalah latar belakang kenapa surat Filemon ini ditulis. Sedangkan seorang Filemon ini siapa ini Filemon? Filemon adalah seorang yang kaya dan dia memiliki banyak sekali hamba-hamba dan salah satu hamba adalah Onesimus yang pergi melarikan diri dan sudah merugikan Filemon sebagai tuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari cerita yang sudah saya ceritakan tadi, saya rindu untuk membawa kita ya melihat penerimaan yang mengubahkan itu, tapi kita mau untuk melihat apa yang menjadi nasihat Paulus dan menjadi penekanan Paulus di dalam nasihatnya kepada Filemon agar Filemon dapat menerima kembali Onesimus yang tadinya pergi lari dan melarikan melarikan diri dari Filemon ini.
Nah Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Saya waktu membaca kitab Filemon ini saya rasanya ada keunikan ya, karena di surat-surat yang lain itu kan Rasul Paulus kayak menuliskan surat dengan doktrin, dengan pemahaman teologis yang sangat dalam dan terkenal dengan ketegasan-ketegasan yang dia berikan, yaitu tentang dosa dan tentang kasih karunia banyak sekali. Tetapi ketika Rasul Paulus menuliskan surat Filemon ini menarik sekali, karena Rasul Paulus menunjukkan dirinya sebagai mediator, sebagai seorang yang menghubungkan antara Onesimus dan Filemon, agar Onesimus dan Filemon memiliki hubungan yang baik kembali. Nah, hubungan yang baik seperti apa itu nanti akan kita lihat sebentar, tetapi kita akan mulai dengan melihat penekanan-penekanan dari nasihat Paulus atau permintaan Paulus kepada Filemon. Pada bagian yang pertama mari kita lihat bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-17 ini. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu akan mengikutinya. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, ya ini dia. Terimalah dia seperti aku sendiri. Dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, Paulus kita bisa melihat bahwa Paulus ini memiliki keinginan, kerinduan yang besar agar Filemon dapat menerima kembali Onesimus. Karena bagi Paulus, seorang Onesimus adalah seorang yang telah menerima Yesus Kristus dan telah terjadi banyak sekali perubahan dalam hidupnya. Itulah sebabnya yang mendorong Rasul Paulus untuk kembali mengirimkan Onesimus kembali kepada Filemon, karena Onesimus ini telah banyak berguna, bahkan telah melayani Rasul Paulus dan telah melakukan hal-hal yang berguna bagi Rasul Paulus. Sehingga ketika Rasul Paulus melihat hal itu, Rasul Paulus berpikir bahwa akan lebih baik, ya dia berguna untuk Rasul Paulus, tetapi akan lebih baik jika Onesimus ini dikembalikan kepada Filemon. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan kata menerima. Rasul Paulus katakan, terimalah dia. Kalau engkau menganggap aku sebagai temanmu, maka terimalah dia seperti aku sendiri. Siapa yang diterima? Onesimus. Onesimus adalah seorang hamba yang sudah melarikan diri. Nanti konsep ini akan kita bahas di poin yang kedua. Sudah melarikan diri dari Filemon. Bahkan sudah mengambil sebagian hartanya dan sudah banyak merugikan Filemon. Kenapa Filemon harus menerima? Nah, dari penjelasan ini kita melihat bahwa rupanya Rasul Paulus sedang memberikan penjelasan tentang konsep dari penerimaan Allah itu sendiri. Di mana manusia yang adalah hamba, yang seringkali tidak taat, seringkali tidak setia, seringkali melarikan diri dari Allah dalam tanda kutip ya. Ketika mereka mau kembali kepada Allah, Allah tetap menerima mereka. Rasul Paulus sedang memberikan penjelasan agar Filemon dapat menerapkan konsep ini, yaitu menerima Filemon kembali, seperti menerima Onesimus kembali maksud saya, seperti Filemon telah diterima oleh Allah. Inilah yang menjadi penekanan Rasul Paulus, yaitu supaya Filemon dapat menerima kembali Onesimus. Untuk menerima kembali seseorang yang sudah menyakiti kita itu tidak gampang, itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara, betul ya? Menerima kembali orang yang sudah mengecewakan kita itu tidak mudah, tidak gampang. Tetapi Rasul Paulus menekankan ini bahwa kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus, yang telah beroleh penebusan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita akan melakukan hal ini, yaitu menerima orang yang telah melakukan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang jahat kepada kita, mungkin mengecewakan kita dan lain-lain. Nah, ini yang harusnya ditekankan. Nah, pertanyaan saya adalah ketika Filemon menerima kembali Onesimus, pertanyaan saya, siapa yang berubah? Ketika Filemon menerima Onesimus kembali, pertanyaan saya, siapa yang berubah? Filemon atau Onesimus? Saya tanya dulu. Filemon. Kenapa Filemon yang berubah? Kenapa Filemon yang berubah? Karena dengan jelas di ayatnya yang ke-11 saya akan membacakannya untuk kita. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Artinya bahwa ketika Onesimus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bersama-sama dengan Rasul Paulus yang adalah seorang penginjil,
Dia telah menerima banyak pengajaran dan karakternya telah berubah. Jadi ketika Filemon menerima Onesimus kembali, bukan Onesimusnya yang berubah, tetapi Filemonnya yang berubah. Filemon berubah dari apa? Dari pikirannya yang negatif, dari sakit hatinya, dari kekecewaannya kepada seorang hamba yang telah melarikan diri daripadanya. Yang dulu berhutang kepadanya tidak membayar hutang, dia menjadi hamba, kemudian dia melarikan diri, membawa pula harta. Jadi yang berubah sebenarnya di sini adalah Filemon. Berubah dari apa? Berubah dari semua pemikiran-pemikirannya yang negatif. Berubah dari semua kekecewaannya kepada Onesimus. Bahwa Onesimus yang sekarang itu tidak sama seperti Onesimus yang dulu. Onesimus yang sekarang adalah Onesimus yang sudah dibaharui di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga perubahan yang terjadi ketika ada penerimaan bukan Onesimusnya, tetapi Filemon. Karena perubahan itu akan merubah pemikiran, penerimaan itu akan merubah pemikirannya yang dulu negatif tentang Onesimus, dan merubah hatinya yang dulu kecewa kepadanya, sekarang akan sangat membanggakan Filemon kembali. Jadi perubahan itu akan terjadi di dalam diri Filemon. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Mungkin kita tidak disakiti seperti yang dialami oleh Filemon di dalam teks yang kita baca ini. Tetapi adakah hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang akhirnya membuat kita tidak menerima hal itu terjadi di dalam diri kita? Penting bagi kita untuk kita ingat bahwa setiap manusia membutuhkan penerimaan. Ketika dia ada di dalam satu komunitas, dia membutuhkan penerimaan di sana. Ketika dia ada di dalam satu pekerjaan, dia membutuhkan penerimaan di sana. Ketika dia berada di dalam satu instansi, dia membutuhkan penerimaan. Memang manusia itu membutuhkan penerimaan. Dan Rasul Paulus mengatakan ini kepada Filemon. Tapi, dengar ini baik-baik. Memang manusia membutuhkan penerimaan. Tetapi pada saat yang sama, manusia juga harus menerima sesamanya. Itu dia, kadang-kadang realita kehidupan yang terjadi dalam hidup kita membuat kita tidak menerima, ya. Kita tidak menerima realita yang terjadi. Seharusnya ini tidak terjadi, seharusnya ini tidak terjadi, seharusnya hal-hal yang menyakitkan kita, yang membuat kita terluka. Kadang-kadang kita berpikir kita tidak mau menerima dan kita katakan seharusnya ini tidak terjadi, seharusnya ini tidak terjadi, seharusnya ini terjadi kepada dia dan lain sebagainya. Kita berusaha dari dalam diri kita untuk tidak menerima sebuah kejadian yang terjadi dalam diri kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang ini bahwa dalam kehidupan kita ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Hal-hal yang kita bisa kontrol adalah apa yang akan kita katakan, apa yang kita lakukan, dan bagaimana respon kita. Dan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol adalah kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Itu tidak bisa kita kontrol. Sekalipun kita tidak mau menerimanya, tapi kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka hal itu tidak bisa kita kontrol. Kenapa? Karena itu berada di luar kemampuan kita. Ini dia yang saya mau bilang, bahwa kadang-kadang sesuatu yang terjadi di luar kita, itu membuat kita tidak menerima. Mungkin ada rasa, mungkin kita mengalami kedukaan, orang terdekat kita atau orang yang paling kita sayangi dipanggil oleh Tuhan, dan kita tidak menerima hal itu terjadi. Atau mungkin bencana yang terjadi yang akhirnya membuat kita tidak menerima sebuah bencana, sebuah tragedi yang terjadi. Kita berpikir seharusnya itu tidak terjadi dan lain sebagainya. Masih banyak masalah-masalah yang lain, mungkin sakit, masalah keuangan dan lain sebagainya, membuat kita tidak menerima dengan semua yang terjadi dalam hidup kita. Tapi apakah ketidakpenerimaan kita dengan realita yang terjadi bisa merubah realita itu? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena itu tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita lakukan adalah dengan menerima. Kalau kita belajar tentang psikologi, dari sebuah masalah yang berat, dari sebuah pergumulan yang berat, dari semua trauma-trauma kehidupan yang terjadi, itu sebenarnya yang berat itu bukan masalahnya. Tetapi yang berat itu adalah ketika orang itu tidak mau menerima bahwa hal itu benar-benar terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Karena ketika orang tersebut menerima sesuatu yang terjadi di dalam dirinya, itu adalah titik awal di mana orang itu akan bergerak maju ke depan. Karena apa? Karena dia menerima. Iya benar, ini situasi ini sudah terjadi, saya mengalami hal ini, saya kecewa, saya sedih, saya marah dengan ini, saya tidak terima dengan ini, saya tidak ini dan lain sebagainya. Oke, ini sudah terjadi dalam hidup saya. So, sekarang bagaimana? Itu adalah titik awal.
Masalah terbesar adalah ketika kita tidak menerima situasi-situasi yang menyakitkan kita itu terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan kepada Filemon, terimalah dia yang sudah menyakitkan. Karena perubahan bukan akan terjadi kepada Onesimus. Saya sudah saksikan Onesimus berubah hari ini. Dan dia pasti akan menyenangkan hatimu. Ketika engkau menerima dia, bukan dia yang akan berubah, tetapi hatimu, pikiranmu yang akan berubah. Ini dia yang saya mau katakan. Ketika kita menerima sesuatu terjadi, bahkan hal-hal yang paling buruk terjadi dalam hidup kita, penerimaan itu adalah kesepakatan kita dengan Tuhan yang mengontrol alam semesta, bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik suka maupun duka, itu dipakai oleh pribadi Tuhan yang mengontrol alam semesta ini untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Itu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Itu sebabnya sesakit apapun realita kehidupan, seberat apapun realita kehidupan, terima itu, jalani itu. Karena ada pribadi yang mengontrolnya, yang selalu bekerja dan belum selesai dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Dan saya percaya ketika kita berdoa sesuatu pasti terjadi. Jawaban Tuhan pasti akan diberikan kepada setiap kita. Dan entah itu sesuai dengan waktu Tuhan kapan. Tapi saya percaya sesuatu pasti terjadi ketika kita berdoa. Dan jawaban Tuhan pasti akan kita terima. Tetapi sebelum jawaban Tuhan kita terima, saya mau ini. Pastikan bahwa semua realita yang sementara sedang kita hadapi, semua hal-hal yang sementara sedang kita hadapi hari ini, yang membuat kita berdoa agar Tuhan menolong kita menerima kejadian itu. Kita menerima realita itu. Jadi sebelum menerima jawaban doa, pastikanlah pada diri kita masing-masing bahwa kita menerima setiap proses dalam hidup kita. Bahwa apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup saya, itu semua mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saya. Apapun itu. Dan kalau Tuhan menolong saya sudah terima proses sebelum jawaban doa itu diberikan kepada saya. Amin Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk menerima dengan tulus. Kemudian pada bagian yang kedua, mari kita lihat ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata yang terakhir itu penting, makanya kalau kita lihat di dalam bahasa asli itu bukan baik secara manusia, tapi baik sebagai manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengatakan sebagai manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, pada bagian yang kedua ini kita akan melihat, untuk mengerti bagian ini kita lihat dulu latar belakang. Nah pada abad-abad pertama, konsep tentang tuan dan hamba di dalam pemerintahan Romawi pada saat itu kental, sangat kental. Jadi seorang yang tidak mampu membayarkan hutangnya akan memberikan hidupnya untuk mengabdi kepada orang yang memberikan kepadanya utang. Onesimus adalah salah satunya. Nah, Onesimus ini pergi melarikan diri, tidak bayar hutang, tidak mengabdikan hidupnya, tapi pergi melarikan diri. Dan bukan hanya melarikan diri, dia merugikan Filemon. Jadi kalau kita mengerti konsep ini, kita akan paham bahwa memang Onesimus ini, saya pakai kata ini, mohon maaf, Onesimus ini cukup keterlaluan. Sudah tidak bayar hutang, pergi melarikan diri, ambil lagi kekayaan. Ini keterlaluan ya, dalam tanda kutip. Nah, jadi kita sudah paham itu. Nah di ayatnya yang ke-16 Rasul Paulus bilang begini, terimalah dia bukan sebagai hamba. Waduh, bukan sebagai hamba, tapi lebih daripada hamba. Terus pada bagian yang terakhir dikatakan, terimalah dia bagimu baik sebagai manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi Rasul Paulus bukan pakai kata hamba lagi, tapi menggunakan kata manusia. Jadi kalau sudah menggunakan kata manusia, artinya Onesimus ini utang-utangnya itu sudah lunas. Jadi dia bukan lagi hamba, tapi dia ini manusia, ya. Sehingga kalau kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat 19, di sana Rasul Paulus bilang begini, kalau memang hutang itu memberatkanmu dan dia sudah merugikan banyak, tanggungkanlah hutang-hutang itu sama saya.
Untuk apa? Untuk supaya Onesimus ini bisa diterima sebagai manusia. Nah, Onesimus ini harusnya kembali kepada Filemon itu sebagai hamba. Tapi permintaan Rasul Paulus kepada Filemon, dia katakan, terimalah dia bukan lagi sebagai hamba, tapi lebih daripada itu, yaitu apa? Sebagai manusia. Konsep yang baru yang diberikan oleh Rasul Paulus, konsep yang bertentangan dengan konsep pemerintahan Romawi pada saat itu, yaitu bahwa semua manusia itu adalah hamba dan tidak ada manusia yang dikatakan Tuhan. Tuhan satu-satunya adalah Allah. Ketika orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu akan dikatakan sebagai hamba daripada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus. Inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Filemon, bahwa di dalam Kristus ketika orang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus, Onesimus ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tolong anggap dia jangan sebagai hamba, tapi anggap sebagai saudaramu di dalam Tuhan. Karena kita semua ini adalah hamba satu-satunya Tuhan, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Rasul Paulus ingin memberikan penekanan bahwa ketika orang ini, Onesimus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam Kristus tidak ada perbedaan. Di dalam Kristus tidak ada perbedaan. Baik itu hamba, baik itu tuan, baik itu kaya, baik itu miskin. Tidak ada perbedaan. Makanya Rasul Paulus bilang, terimalah dia sebagai saudara, jangan lagi sebagai hamba. Bukan berarti dia tidak usah bayar hutangnya, dia akan bayar. Tapi bukan sebagai hamba, tetapi sebagai saudaramu di dalam Tuhan. Jadi seharusnya perbedaan antara tuan dan hamba ini tidak menjadi masalah. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini. Rupanya hari-hari ini perbedaan itu menjadi sebuah masalah yang besar. Perbedaan menjadi sebuah masalah yang besar. Dan itu kita lihat nyata di dalam kehidupan kita. Perbedaan pendapat di dalam satu instansi jadi masalah. Perbedaan ras, kulit menjadi masalah. Sampai ada terjadi beberapa masalah yang akhirnya terjadi juga di Indonesia, bahkan di Amerika, Black Lives Matter, dan masih banyak lagi. Karena perbedaan itu membuat masalah yang sangat luar biasa. Perbedaan-perbedaan ini. Nah, kenapa hal-hal ini bisa terjadi? Karena jawabannya sederhana, karena tidak ada penerimaan di dalam perbedaan. Penerimaan yang mengubahkan adalah penerimaan yang menembus tembok-tembok perbedaan tanpa ada perbedaan. Baik itu dia itu seorang hamba, baik itu dia seorang tuan, dia itu miskin, dia itu kaya. Tidak ada lagi perbedaan di antara tuan ataupun hamba. Kenapa? Karena perbedaan tidak ada lagi di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena di dalam Kristus Yesus kita semua adalah saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua adalah hamba yang adalah pribadi-pribadi yang akan berbakti kepada satu Tuhan, yaitu Allah kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perbedaan-perbedaan ini bisa saja terjadi di dalam keluarga kita, bisa terjadi di dalam gereja kita, bisa terjadi di dalam seluruh lingkup kehidupan kita. Tetapi apakah perbedaan-perbedaan itu akan memecahkan kita? Bapak Ibu Saudara, penerimaan adalah jembatan untuk menghubungkan perbedaan-perbedaan yang ada, agar setiap orang berbeda-beda tetapi tetap akan ada di dalam satu kesatuan, karena dasarnya adalah penerimaan, di mana kita saling menerima satu dengan yang lain. Ketika yang hitam bertemu dengan yang putih, ada jembatan penerimaan di sana, maka akan kelihatan keindahan di sana. Ketika yang kaya ketemu dengan yang miskin, maka akan ada keselarasan ekonomi di sana. Dan saya pikir apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam teks ini, itu sangat berkaitan erat dengan jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul. Ketika tidak ada lagi perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya akan memperhatikan yang miskin sehingga ada keselarasan di sana. Kepunyaan yang satu menjadi kepunyaan bersama sehingga ada kebersamaan yang begitu indah yang terjadi di sana. Tidak ada perbedaan. Ketika tidak ada perbedaan mungkin ya, tetapi ketika ada penerimaan yang mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada, akan terjadi keindahan, persaudaraan yang indah seperti yang dikatakan di dalam kitab Mazmur. Jadi Bapak Ibu Saudara, perbedaan bisa saja membuat kita terpecah.
Tetapi penerimaan di dalam perbedaan itu justru akan membawa kita untuk melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin memiliki status sosial yang berbeda-beda, tetapi status sosial yang berbeda-beda itu tidak memisahkan kita. Kita mungkin memiliki warna kulit yang berbeda-beda, ras yang berbeda-beda, tetapi ras yang berbeda-beda tidak memisahkan kita. Kita mungkin memiliki budaya yang berbeda-beda, tetapi budaya yang berbeda-beda itu tidak akan pernah memisahkan kita. Kenapa tidak akan pernah memisahkan kita? Karena ada penerimaan di antara kita. Ketika kita ada di dalam Kristus Yesus, maka kita akan mengerti bahwa penerimaan satu dengan yang lain itu adalah sesuatu hal yang penting yang akan kita pegang bersama-sama untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana dengan doa kita? Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Dan kita akan menaikkan setiap pergumulan-pergumulan yang kita doakan. Dan ketika kita berdoa, saya selalu yakin itu seperti ini. Ketika kita berdoa A, kadang-kadang Tuhan jawab B. Ketika kita berdoa minta C, kadang-kadang Tuhan jawab E. Ketika kita berdoa minta D, kadang-kadang Tuhan jawab itu A. Ada perbedaan di sana antara doa kita dan jawaban Tuhan. Ada perbedaan di sana. Untuk menghubungkan itu harus ada penerimaan. Kenapa harus ada penerimaan? Karena yang berbeda dari Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidup kita. Ketika kita berdoa dan ada sesuatu terjadi dan itu berbeda dengan apa yang kita inginkan, berusaha dan belajar untuk menerima itu. Kenapa? Karena yang berbeda dari Tuhan itu selalu yang terbaik. Dan apa yang menurut kita baik itu belum tentu yang terbaik dari Tuhan. Itu yang selalu senang sekali saya katakan, bahwa yang berbeda dari Tuhan itu selalu yang terbaik. Yang kita butuhkan sebagai manusia, sebagai orang yang percaya kepadanya adalah belajar untuk menerima apa yang Tuhan berikan. Karena ketika kita belajar untuk menerima, maka kita akan menunjukkan kehidupan sebagai orang Kristen yang senantiasa bersyukur. Orang yang tidak menerima adalah orang yang susah untuk bersyukur. Orang yang biasanya protes terus-menerus dan terus protes adalah orang yang mungkin kehilangan pengharapan karena dia pikir apa yang dia dapat berbeda, tidak mungkin lagi dia dapat. Ya, jadi hilang pengharapan. Tapi orang yang percaya, mau untuk menerima apa yang menjadi jawaban Tuhan dalam hidupnya adalah orang yang tahu bersyukur, orang yang tahu siapa Tuhannya, orang yang tahu bahwa pengharapannya di dalam Tuhan adalah pengharapan yang kuat. Bapak Ibu Saudara, dua bagian kebenaran firman Tuhan ini yang ingin saya bagikan kepada kita semua, yaitu yang pertama adalah penerimaan secara tulus meskipun itu menyakitkan kita. Yang kedua adalah penerimaan meskipun ada perbedaan di antara kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita. Ketika kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, kita percaya bahwa apa yang menjadi jawaban Tuhan meskipun itu berbeda, itulah yang terbaik dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu semua yang terjadi dalam hidup kita hari ini dan hari yang akan datang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. 3. Bapa, kami bersyukur. Malam hari ini kami belajar tentang Onesimus dan Filemon. Bahkan kami juga belajar tentang Paulus yang menjadi mediator yang baik antara Onesimus dan Filemon. Mau merendahkan dirinya seperti seorang hamba kayak Onesimus dan menjaminkan dirinya agar Onesimus dapat diterima oleh Filemon. Tuhan, ada banyak sekali hal yang membuat kami tidak terima, yang menyakitkan kami. Tuhan, tolong kami agar kami bisa menerima semua dengan tulus, karena penerimaan yang sejati punya kekuatan untuk mengubah pemikiran dan hati kita, agar hati kami agar tetap berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang malam hari ini bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah live.
bahkan semua kami di tempat ini. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh sama-sama kita dengarkan. Malam hari ini saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dan kita semua diberkati oleh firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa kita. Ada tiga pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama-tama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Proses vaksin yang masih berlangsung, kita terus berdoa supaya masa pandemi virus COVID ini boleh berlalu dan bangsa kita boleh mengalami perubahan. Berdoa untuk jiwa-jiwa di tengah-tengah bangsa dan juga kota Makassar. Untuk pokok doa yang pertama ini nanti akan dipimpin oleh Evangelis Windy. Kemudian pokok doa yang kedua, kita akan berdoa untuk Yusi. Ada rencana kita akan memulai membuka ibadah. Rencana yang ditetapkan ada beberapa bulan ke depan, dan hari-hari ini Gembala, hamba Tuhan dan Penatua sedang berusaha untuk mencari sebuah tempat yang terbaik sesuai dengan keinginan Tuhan untuk kita membangun mesbah Tuhan di sana, dan kita akan memulai ibadah kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari kita sama-sama mendukung. Ada beberapa usaha yang akan kita lakukan untuk pencarian dana. Kita berdoa, Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan. Tiba pada waktu yang sudah ditetapkan, kita akan sama-sama bertemu di dalam satu tempat ibadah, dan kita akan boleh sama-sama beribadah. Untuk pokok doa ini nanti saya yang akan memimpin kita. Kemudian pokok doa yang ketiga, Evangelis Cikomote yang akan memimpin kita, itu berdoa untuk pergumulan semua jemaat. Kemudian ada dua pokok doa yang khusus masuk pada malam hari ini, nanti sekaligus akan didoakan. Kemudian sekaligus Evangelis Ciko akan memimpin kita di dalam doa penutup untuk mengakhiri rangkaian ibadah kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, angkat hati, kita akan sama-sama berdoa. Silakan. Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami bersama-sama bersehati, kami mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Bapak, kami percaya bahwa bangsa Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Untuk itu kami percaya bahwa apapun yang terjadi di bangsa ini, apapun yang terjadi di setiap provinsi, di setiap pulau, itu adalah yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah, dari presiden sampai ke jenjang yang paling bawah, paling rendah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Bapak, biarlah Engkau terus menolong mereka dalam melaksanakan setiap program-program yang telah dipersiapkan maupun yang akan dilaksanakan Tuhan. Biarlah Engkau terus menguatkan mereka, memberikan mereka motivasi hati yang murni. Tolong mereka ya Tuhan, kalau mungkin pada saat ini ada yang memiliki niat jahat, ada yang memiliki motivasi terselubung, Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Engkau mengubahkan hati mereka, biar mereka boleh dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Pada saat ini juga kami terus berdoa bagi situasi yang dimana pandemi terus ada di sekitar kami, dalam kehidupan kami. Bapak, kami mau berdoa khususnya buat pelaksanaan vaksin yang terus diusahakan oleh bagian kesehatan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Bapak, segala kendala yang sedang dihadapi, Engkau buka jalan, Engkau tolong agar proses vaksinasi ini boleh dapat berjalan dengan lancar. Semua masyarakat, semua warga negara Indonesia boleh dapat divaksin. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya bahwa ini adalah cara Tuhan untuk membawa kami pada perubahan Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kami boleh melihat pemulihan terjadi dalam bangsa ini, bangsa Indonesia. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu, terus kuatkan kami. Mungkin pada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit karena terinfeksi virus COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah hati yang selalu tertuju kepada Tuhan, pengharapan yang daripada Tuhan, Tuhan terus berikan. Dan kami berdoa ya Tuhan dari tempat ini, dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah Kota Makassar. Kami berdoa menyerahkan
pemerintahan di tempat ini, di kota ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun yang dilaksanakan, biarlah apapun yang diprogramkan, itu tidak menentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan melawat setiap pemerintah-pemerintah yang ada, biarlah boleh dapat melaksanakan setiap tugas dengan hati yang tulus, yang murni, dan biarlah semua program ya Tuhan boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami, Tuhan terus memberkati kota kami, Tuhan terus memberkati pemerintahan, tim medis, dan semua aparat keamanan yang ada di bangsa ini. Kami percaya bahwa bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan, dan bangsa Indonesia akan melihat Tuhan bekerja secara luar biasa. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus malam hari ini Tuhan, kami bersehati datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan, gereja UC. Tuhan, kami berdoa menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mendirikan gereja ini. Mari Tuhan, kami percaya Engkau akan terus bekerja dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Bapa. Bapa, di dalam surga ada rencana bagi kami untuk kembali membuka ruang ibadah, untuk kami boleh sama-sama Tuhan Yesus beribadah kepadamu Tuhan. Kami berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Allah sendiri yang akan menunjukkan satu tempat yang tepat bagimu Tuhan, yang Engkau dapat disenangkan di sana Tuhan. Di sanalah mesbah-Mu dapat didirikan, pujian penyembahan dapat dinaikkan kepadamu Tuhan. Bapa, di dalam surga ada beberapa tempat yang sudah disurvei. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya penunjukan daripada Tuhan itu akan Tuhan sampaikan kepada hamba-Mu Tuhan, sehingga kami tahu isi hati Tuhan. Kami tahu tempat yang tepat yang Tuhan mau untuk kami gunakan beribadah kepadamu Tuhan. Engkau siapkan tempat yang terbaik, kami percaya itu Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang menuntun kami pada satu tempat di mana Engkau mau, di sana kami membangun mesbah bagi-Mu untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami percaya kalau Engkau Allah yang membawa kami ke tempat itu, maka Engkau sudah memperlengkapi kami dengan segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan, baik dana untuk penyewaan gedung tersebut atau apapun itu Bapa, segala alat yang akan kami gunakan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan, Engkau sudah siapkan itu bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala rencana ini Bapa, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada yang dapat menggagalkannya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kalau Tuhan di pihak kami, tidak ada yang dapat melawan kami. Kalau Engkau sudah membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya Bapa. Segala rancangan-rancangan iblis yang mencoba untuk menggagalkan semua rencana ini, di dalam nama Yesus Tuhan, kami batalkan semua itu. Dalam nama Yesus kami percaya kuasa Allah yang bekerja. Engkau Allah yang akan menuntun kami Bapa. Bahkan setiap usaha yang akan kami lakukan Tuhan Yesus, untuk dana dari biaya sewa dari gedung yang akan kami gunakan Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Apapun usaha itu, kami percaya Tuhan pasti akan memberkatinya. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami untuk Tuhan, Tuhan Engkau pasti buat itu berhasil. Bapak di dalam surga, murnikan hati kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan ini bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Buat hati kami menjadi hati yang jujur, melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah urapan-Mu Tuhan turun atas gereja-Mu ini Bapa. Mulai dari gembala Tuhan, para penatua, hamba-hamba Tuhan, bahkan semua jemaat Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat bersatu hati, satu roh di dalam Tuhan, siap untuk membuka pintu ruang ibadah kami Tuhan, siap untuk membuka Tuhan gedung ibadah untuk kami boleh sama-sama memuji menyembah Engkau. Urapi kami dengan urapan yang baru, urapan yang turun dari surga itu Tuhan, memenuhi setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan digairahkan, jemaat Tuhan hatinya dibuat rindu, ditarik kepada Tuhan, untuk kami sama-sama Tuhan Yesus bersahati untuk tujuan yang mulia ini, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih sekali lagi. Kami serahkan rencana ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami dalam nama Yesus. Bapa, kami datang di hadapan-Mu dan berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Pada malam hari ini ada dua pokok doa yang dimasukkan ya Tuhan. Ada dua ibu ya Tuhan. Untuk Ibu NN yang pertama kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan.
untuk rukonya yang dipakai untuk usaha. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, memohon Tuhan memberkati dan menolong. Apa yang menjadi pergumulan ibu ini ya Tuhan mengenai ruko yang akan dipakai, apa yang menjadi kerinduannya untuk ruko yang akan dipakai, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bersama-sama ya Tuhan menyerahkan ruko ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam iman, di dalam roh kami hadir di sana, mengangkat tangan kami dan memohon Tuhan memberkati ruko ini. Timur, barat, utara, dan selatan kami berdoa, kami pagari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati, jaga, dan lindungi. Jika ada kuasa-kuasa tertentu yang ditaruh oleh orang-orang tertentu ya Tuhan, atau mungkin orang pemilik sebelumnya, atau pada saat dibangun ruko ini, dalam nama Yesus kami katakan kami lumpuhkan dengan kuasa darah anak domba Allah. Biarlah pimpinan penjagaan Tuhan secara ketat menjaga, memimpin, melindungi, sehingga ya Tuhan ruko ini akan dipakai untuk usaha, dan semua usaha yang akan dikerjakan dan dilakukan Tuhan ini semua untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Berkati ibu ini, dan Tuhan juga menjamah hatinya sehingga hatinya hanya untuk Tuhan, hidupnya hanya untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan ruko ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan berkati. Dan pada saat ini Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan pergumulan yang kedua dari ibu ini, anaknya ya Tuhan yang belum pulang ke rumah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebagai orang tua pasti mereka merasa khawatir karena anaknya tidak pulang. Mungkin sudah lebih dari 1 hari atau mungkin berhari-hari. Kami tidak tahu, tetapi kami berdoa menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan, dimanapun dia berada hari ini. Tuhan, segala macam yang mempengaruhinya, segala macam hal-hal yang membuat dia terbawa, terikat, dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah kuasa darah anak domba Allah melepaskan, membebaskan anak ini, sehingga ya Tuhan anak ini akan dipimpin oleh Tuhan pulang ke rumah dan mengerti bahwa satu hukum yang paling penting yaitu menghormati orang tua. Itu adalah bagian yang paling penting. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan, memohon penjagaan Tuhan atasnya, menjaga, melindungi, untuk memfokusin, memohon kemurahan Tuhan turun atasnya, mengampuni segala macam hal yang dilakukan salah di hadapan. Kami berdoa hamba-hambamu di hadapan-Mu Tuhan, ampuni anak ini, darah-Mu tercurah, menguduskan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, apa yang sudah dia lakukan, apa yang mengikatnya. Kami percaya Tuhan, roh-Mu lebih besar. Sebabnya Tuhan kami percaya bahwa Roh-Mu akan memimpin dia kembali ke rumahnya. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pergumulan dari ibu yang kedua ya Tuhan, untuk kepalanya yang bengkak karena ada menerima pukulan ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua yang diusahakan untuk supaya kepalanya bisa baik kembali, kami berdoa mari Tuhan memberkati semua sehingga kepalanya akan pulih, berangsur-angsur menjadi baik kembali. Bapa di surga, apapun yang menjadi penyebab kenapa sampai ibu ini bisa kena pukulan, bahkan segala macam hal-hal yang membuat ibu ini mengalami keadaan ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi ibu ini. Segala macam hal yang mempengaruhi dengan darah anak domba Allah, Tuhan jauhkan semuanya. Ya Tuhan, jika ada hal-hal tertentu atau masalah-masalah tertentu, kami berdoa memohon kemurahan Tuhan dicurahkan ya Tuhan, sehingga ya Tuhan ibu ini ada dalam keadaan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Ya Tuhan, jika ini adalah masa-masa yang berat untuk ibu ini, Tuhan tolong agar dia memiliki hati yang besar, kedewasaan untuk dapat menerima semua ini dengan baik, bahwa semua dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan baginya. Meskipun hari ini buruk, tetapi akhir daripada apa yang Tuhan izinkan ini selalu mendatangkan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati dan Tuhan tolong jaga, lindungi. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah pengharapan kami, gunung batu kami, pohon kehidupan kami. Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan, Engkau yang memberikan kepada kami kehidupan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala
Tuhan kami bagi Engkau segala pujian, kemuliaan, syukur dan hormat sebab Engkau Tuhan yang layak menerimanya. Kami mengembalikan semua untuk Engkau dan bagimulah segala kemuliaan, pujian, syukur dan hormat. Pada saat ini Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus dan pengorbanan yang sejati oleh darahnya, penyertaan dan bimbingan daripada Allah Roh Kudus menjadi bagian kami mulai dari malam ini sampai kepada hari Maranatha di mana Yesus Kristus Tuhan akan datang pada hari yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup ibadah praise and worship pada malam hari ini dan telah menerima berkat daripada Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan kita baik. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan sekalian, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berjumpa lagi pada Kamis depan dan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.